Assalamualaikum, Tabik pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista dan sahabat petani sekalian, kita melihat kondisi kopi di Kecamatan Skincau, Kabupaten Lampung Barat pada akhir Juni 2024. Ketinggian wilayah Skincau ini ada di 1.200 meter di atas permukaan laut, sehingga membuat kopi di daerah ini matangnya agak belakangan dibandingkan daerah lain yang berada di ketinggian yang lebih rendah dari Skincau ini. Sebagai contoh, untuk di daerah Liwa dengan ketinggian 800 hingga 900 meter di atas permukaan laut sudah dilakukan panen yang kedua atau lagi ramai-ramainya. Namun di Skincau baru dilakukan panen pertama, dan panen kedua mungkin akan dilaksanakan pada sebulan yang akan datang. Jadi ketinggian tempat itu mempengaruhi waktu panen. Biasanya yang di ketinggian di atas 1.000 meter itu pelaksanaan panen ramainya adalah di bulan 7 dan 8. Sedangkan untuk daerah ketinggian di bawah 1.000 meter berada di bulan 6 dan bulan 7. Seperti ini keadaannya untuk buah kopi yang ada di Skincau. Dengan kondisi ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, membuat kopi di daerah Skincau ini memiliki kualitas yang cukup baik. Kemarau untuk di daerah Lampung, khususnya di Lampung Barat ini, bisa dikata jarang terjadi kemarau yang tanpa hujan sama sekali. Sehingga untuk kopi-kopi yang tanpa naungan ini memang terlihat lebih lebat dibandingkan kopi yang dengan pohon naungan. Ini penampakan kopi yang memakai pohon pelindung, ya, seperti ini. Walaupun ada kemarau yang panjang, tapi terlihat buahnya sangat jarang sekali. Kalau hijaunya masih tetap hijau, namun buahnya sangat jarang. Ini fungsi naungan adalah untuk menghalangi sinar matahari yang terlalu banyak menyinari tanaman. Namun untuk kondisi di Indonesia, di mana mataharinya terutama di daerah pegunungan jarang sekali muncul, sehingga membuat fungsi naungan menurut hemat saya ini tidak seberapa perlu untuk tanaman kopi. Terbukti di daerah-daerah yang tidak memakai naungan, pohon kopinya atau buah kopinya lebih lebat dibandingkan yang pakai naungan. Jadi naungan sebenarnya berfungsi untuk menghalangi sinar matahari, bukan berfungsi untuk mempertahankan air di tanah, ya, seperti yang ini. Karena pohon naungan pun sebenarnya membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jadi tidak mungkin
tanaman naungan akan membagi atau menyiapkan air untuk kebutuhan tanaman kopi. Itu suatu pendapat yang salah. Adapun tanaman kopi yang tanpa naungan lebih cepat kering dibandingkan atau lebih cepat layu dan kuning dibandingkan dengan tanaman yang dengan naungan, ya jelas sekali. Karena kebun yang tanpa naungan terkena matahari langsung. Jadi yang dibutuhkan tanaman saat kemarau bukanlah naungan, namun membutuhkan air yang cukup. Cahaya matahari sangat penting sekali untuk fotosintesis tanaman, di mana fotosintesis ini adalah proses pemasakan unsur-unsur hara yang diserap oleh akar di daun, sehingga menjadi pemenuhan kebutuhan bagi unsur-unsur hara untuk tanaman. Kurangnya sinar matahari akan membuat penyerapan unsur-unsur hara tidak maksimal. Dan hal tersebut akan membuat perkembangan tanaman kopi tidak akan maksimal. Jadi, sekali lagi, pohon naungan sebenarnya berfungsi untuk menghalangi sinar matahari jika sinar matahari sangat berlebih. Namun pada umumnya, sinar matahari di daerah-daerah perkopian Indonesia tidak seberapa banyak. Sehingga sekali lagi, untuk pohon naungan tidak perlu untuk tanaman kopi kita. Baik para pemirsa, para kopista, dan sahabat petani sekalian, demikian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.